Selamat pagi, shalom. Ada sukacita? Kurang semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Terbukti kasih nyata penyertaan Tuhan menuntun kita sampai di tempat ini tidak kurang satu apapun. Itu bukti kasih Tuhan menyertai kita dengan sempurna. Amin. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan segera mulaikan ibadah kita saat ini. Boleh ditatap dulu sebelah kiri dan kanannya. Walaupun tidak bisa memberikan senyuman yang terbaik, tapi inilah wajah-wajah yang penuh sukacita yang Tuhan pimpin dan Tuhan sertai sampai di tempat ini tentunya. Bolehkan kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Raja di atas segala Raja. Haleluya, haleluya. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan, membawa hati, membawa tubuh, jiwa dan roh kami, melepaskan seluruh persoalan, masalah, seluruh tekanan yang menimpa kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang turut bekerja dalam segala keadaan hidup kami. Engkau yang merancangkan yang terbaik untuk kehidupan kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami mau bersatu hati, kami mau berkumpul, kami mau menyembah, kami mau memuji, kami mau memfokuskan hati dan pikiran kami kepada Engkau Allah, Raja di atas segala raja. Sebab siapakah kami di hadapan-Mu Tuhan, sehingga Engkau membuat kami berharga. Sepanjang minggu Engkau telah menolong kami. Inilah saatnya, saat yang terbaik dari hati kami. Kami mau bawa dan kami mau naikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik dan luar biasa. Kami mau memfokuskan hati kami di ibadah ini Tuhan. Biar semuanya berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Roh Kudus, kami undang Engkau. Ya Bapa, bertahtalah atas setiap pujian penyembahan yang akan kami naikkan. Biar setiap tanah-tanah hati kami yang kering, Engkau yang penuhi dan Engkau yang puaskan kami Tuhan. Sehingga sebentar ketika kami keluar dari tempat ini, kami menjadi pribadi yang berbeda. Kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan. Memberkati setiap kami yang terlibat. Siapapun kami Tuhan, Engkau pakai sesuai dengan turut dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus, semua kita yang percaya, berikan kemuliaan bagi Raja di atas segala Raja. Amin. Haleluya. Saat ini kita akan memuji Tuhan. Sama-sama kita persiapkan hati dan pikiran kita. Amin. Mari kita bertepuk tangan bagi Raja di atas segala Raja. Sama-sama bertepuk tangan di atas kepala. Katakan, Allah bangkit, bersoraklah, serukan. Allah bangkit, bernyanyilah. Oh, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, serahkan musuh. Amin. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya.
umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Coba Tuhan saja. Allah. Bertepuk tangan di atas kepala bagi raja di atas segala raja. Allah bangkit, bernyanyilah. Katakan musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi jemaat Tuhan saja katakan Allah bangkit, bersorak. serukan hey Allah amin. Allah bangkit, bernyanyilah. musuh Kalahkan, umatnya dibebaskan. Katakan Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi Allah bangkit, bersoraklah hey Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah hey Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Amin. Pujian kemuliaan bagi nama di atas segala raja. Dipersilakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau setia bagi kami. Dalam segala musim kehidupan kami, melewati hari demi hari, melewati suka dan duka, melewati tawa dan air mata. Engkau Yesus yang selalu ada, yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Terima kasih. Haleluya. Sejenak mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Kami bawa hidup kami, ampuni dan layakan, suci dan kuduskan, pakai dan urapi kami. Kau segalanya, Kau yang terindah. Kami datang bersyukur menyembahmu. Sebab Engkaulah Tuhan
atas segala Allah, sebab Engkaulah Tuhan kami, sebab Engkaulah ya Roh Kudus. Kami undang Engkau di tempat ini. Berikan kami damai sejahtera, berikan kami kebebasan untuk menyembah-Mu. Kau dimuliakan atas segala Allah. Mari sama-sama angkat tangan, katakan kami sembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Kau ku sembah, sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kau dimuliakan atas segala Allah, oh, sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kau dimuliakan atas segala Allah. Kami sembah Engkau, oh Kau ku sembah Yesus. Kami sembah Kau ku sembah, oh Tuhan, oh Kau ku sembah. Kami sembah Engkau Tuhan, kami terus menyembah Engkau Bapa. Oh, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Sekera lama sekera bon, iara lama sikiara bon, oh Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah Tuhan. Kau ku sembah,
base arala basiki arabo kakus ya Tuhan. Oh Tuhan, sekali lagi katakan kau kusembah. Kau kusembah, oh kau kusembah, ya rala besikir labu, oh kau kusembah, oh Tuhan, kami sembah di hadirat-Mu, kami datang menyembah-Mu, membawa hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sikiara lamase, yara lamase, yara lamase kiara bo, yara lamase kiara bo, yara lamase kera labara labayara bo. Kau tahu hati kami, Kau tahu rindu kami Tuhan, Kau tahu semuanya. Sikiara laba, sikiara laba, sekera laba, yara laba, sikiara laba ya, yara laba se. Yara lama sikira baba, yara lama sekera lama ya, yara lama sikira lama, yara lama se. Mari kita sembah Tuhan. Yara lama sikira lama baba, yara lama sekera lama baba, yara bo, yara kudus, yara kudus, yara kudus, urapi kami, yara kudus. Sikira baba yara la baba yara la bayara bo, sikira la baba yara la basekera la basekera baba yara la basi, yara la basikira la baba yara la basekera la baba yara la basekera la basikira la bo, yara la basikira la bayara la base, ya Tuhan, Tuhan Yesus. Yara la base, yara la basikira bo, yara la basikira la baba, yara la baba yerse. Kami mau bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur untuk perbuatan tangan-Mu yang ajaib. Yara la base, kira la ba, yara la basikira la bo, Yesus. Yara la base, pujian dan syukur sebab Kau terbesar. Nama-Mu ajaib, Nama-Mu luar biasa. Yara la base, kira la bayabo, segera la baba, yara la base, kira la baba se, yara la baba, yara la base, kira la baba, yara la base, yara la base, kira la baba, yara la bo, yara la baba, yara la base. Yesus, Yesus, kami tidak layak, kami tidak layak berhadapan dengan Engkau. Yara la base, kira la baba, yara la bo, yara la basi, yara bo, yara la base, kira la baba, yara la bo, yara la bo, yara la basi, kira la
sempurna bagi kami Tuhan. Engkau setia. Sikirala bayarala base. Yarala basikirala ba. Dengan apa kami membalas kebaikan-Mu Bapa? Sikirala bayarala basikirala baba yarala basikabu. Yarala basikirala baba yarala basikirala baba yarala base. Kami tidak layak di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang menyucikan kami Tuhan, dan Engkau yang melayakkan. Ya ralabasya keralababa ya ralabasikirabo. Angkat tanganmu menyembah kepada Tuhan, tanda Engkau berserah. Tuhan, kami datang untuk berserah. Kami datang Tuhan, kami mengakui satu-satunya penolong kami hanya Engkau. Ya ralabasya keralaba ya ralabasya ke. Ya ralabasya keralaba ya ralabasya keralaba ya ralaba. Yarala basika, yarala basika, yarala basika. Kami mau bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur. Seringkali kami melupakan untuk bersyukur kepada-Mu Tuhan. Saat ini kami mau bersyukur untuk semua penyertaan-Mu. Katakan, ku mau selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kau Bapakku yang Angkat tanganmu, bersyukur kepada Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang Amin. Yang sanggup menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Oh Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu penopang. Ku bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Katakan, dengan apa Tuhan kami balas? Dengan apa ku membalas kasih-Mu? Benar Tuhan, yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Sambil bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Oh, Kau Bapakku yang setia. Ku mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Oh Kau Tuhan yang setia. Tepuk tangan
tangan bagi Raja di atas segala raja. Kami mau bersyukur Tuhan. Jemaat Tuhan saja. Selalu bersyukur Kau Bapa yang Maha yang selalu menopang. Amin. Berikan senyuman terbaik kepada Tuhan. Kami mau bersyukur apapun yang terjadi saat ini Tuhan. Kami mau terus bersyukur sebab Engkau setia dan baik. Katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Sekali lagi bersyukur kepada Dia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Tepuk tangan bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik dan luar biasa. Shiki naralarabaya, shiki naralarabaya shan. Koya naralarabaya, shiki rabababa takalara naranamaya shi. Bapa, bawa hati kami selalu bersyukur kepadamu. Bawa hati kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur kepadamu. Apapun keadaan yang harus kami hadapi hari-hari ini, apapun masalah, beban, pergumulan yang harus kami hadapi hari-hari ini, kami mau tetap berkata, Tuhan Yesus baik. Kami mau tetap bersyukur kepadamu Tuhan. Biar membual dari hati kami, biar melimpah dari hati kami rasa syukur kepadamu Tuhan. Sebab kami tahu Engkau adalah Bapa kami yang setia. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sebab kami tahu tangan-Mu selalu menopang kami. Sebab kami tahu Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di dalam kehidupan kami. Jalan-jalan-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Roh Kudus ada bersama-sama kami saat ini. Roh Kudus, Engkau melawat setiap hati kami. Bahkan Engkau yang memberi kelegaan bagi kami. Setiap beban kehidupan kami. Kami percaya siang hari ini kami akan menerima kelegaan yang daripada Tuhan. Kami akan menerima jalan keluar yang daripada Tuhan. Kami akan menerima jawaban-jawaban yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, saya sangat bersyukur kalau pagi hari ini saya bisa berdiri di depan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan. Juga berterima kasih buat Pastor, Bapak Gembala Jeremia Lim bersama dengan Ibu buat kesempatan yang sudah diberikan. Tema kita pagi hari ini adalah Matius 11 ayat 29. Ini adalah tema yang diberikan untuk firman Tuhan pagi hari ini. Boleh tolong ditampilkan? Mari kita baca bersama-sama tema pagi hari ini. 1, 2, 3. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang kuk, kita pasti semua tahu.
Ku ini adalah alat yang dipasang untuk sepasang sapi ketika dipakai untuk membaca. Saya lahir di satu desa di kota Jepara, Jawa Tengah. Dan di desa ini banyak sekali sawah, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kecil saya sering melihat bagaimana petani-petani ini membajak sawah dengan menggunakan sapi. Dan sapi-sapi ini ada 2 ekor sapi yang dipakaikan ku. Fungsinya apa, Saudara? Fungsinya supaya pemilik ini bisa mengendalikan sapi-sapinya. Jadi ketika membajak ku ini dipasang supaya pemiliknya gampang untuk mengendalikan sapi-sapinya. Nah, ketika saya baca firman ini, saya bilang, Tuhan, kasih saya rema yang baru tentang firman ini. Apa yang harus saya sampaikan? Dan Tuhan berbicara, berbicara yang Tuhan pasang dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Itu fungsinya supaya Tuhan bisa mengendalikan kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Ada banyak orang yang hari-hari ini orang-orang Kristen tidak mau memikul yang daripada Tuhan. Ada banyak orang-orang Kristen tidak mau hidupnya dikendalikan oleh Tuhan. Tidak mau hidupnya itu diatur oleh Tuhan. Lebih suka pakai hikmatnya sendiri. Lebih suka pakai pengertiannya sendiri. Banyak orang-orang Kristen hari-hari ini di tengah-tengah pandemi apalagi tekanan begitu banyak. Suka mencari jalan keluar sendiri. Suka mencari pemecahan masalah sendiri. Ku itu dilempar. Ku yang dipasang Tuhan dengan tujuan yang baik. Itu dilempar. Nah Bapak Ibu Saudara, saya tanya Tuhan, bagaimana kita orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan ini bisa tahan, bisa mampu untuk memikul yang daripada Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita harus memiliki ketetapan hati untuk mengikut Tuhan. Memang ketika itu dipasang dalam hidup kita, rasanya tidak enak. Daging kita ini pasti merontak, memberontak. Kita rasa Tuhan kenapa harus begini? Tuhan kenapa harus begitu? Tuhan kesana tidak boleh, Tuhan kesini tidak boleh. Saya mau ambil jalan keluar ini, Tuhan bilang tidak boleh. Saya mau ambil jalan keluar ini, Tuhan bilang tidak boleh. Rasanya tidak enak Saudara, semua begitu terbatas. Seperti sapi ini tidak bisa kesana kemari. Tapi Bapak Ibu Saudara harus tahu, itu berfungsi. Supaya kehidupan saudara dan saya bisa diarahkan Tuhan. Bisa diatur oleh Tuhan. Karena ketika kita memakai hikmat kita sendiri, kita memakai jalan keluar kita sendiri, kekuatan kita sendiri, pasti kita tidak mampu. Jalan itu tidak bisa terbuka Saudara. Tapi ketika Tuhan yang mengatur langkah hidup kita, ketika Tuhan yang menunjukkan jalan-jalan bagi kita, pintu-pintu yang tertutup itu pasti terbuka. Yang Tuhan mau apa? Kita menerima ketetapan hati. Kita memiliki ketetapan hati di dalam Tuhan. Kita memiliki komitmen. Kita bilang, Tuhan, aku mau Tuhan. Sekalipun ku ini tidak enak bagi dagingku. Sekalipun ku ini begitu menyiksa aku. Tapi aku mau berketetapan hati untuk tetap memikulku itu. Kita belajar dari satu pribadi yaitu Daniel. Daniel 1 ayat 8. Dia berbicara begini Saudara, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari Daniel. Di tengah-tengah pembuangan, Daniel tetap memiliki ketetapan hati untuk tidak menajiskan diri. Bapak Ibu Saudara, sekalipun engkau dalam keadaan yang tertekan, miliki ketetapan hati untuk tidak menajiskan dirimu dengan hal-hal yang dunia tawarkan. Dunia akan menawarkan banyak hal dalam kehidupan saudara dan saya. Kelihatannya bagus, kelihatannya enak, kelihatannya mudah untuk ditempuh. Tapi ingat, apa yang dunia tawarkan, itu semua berujung kepada maut. Jadi miliki ketetapan hati. Waktu kami perintisan di salah satu daerah, di salah satu desa namanya Juwana, salah satu desa di daerah Pati di Jawa Tengah Bapak Ibu Saudara. Daerah ini mayoritas adalah orang-orang non-Kristen dan juga aliran kejawen. Waktu kami dituntun Tuhan, Tuhan bicara buka penggembalaan di sana. Itu saya masih usia yang terbilang masih sangat muda. Untuk saya dipanggil Tuhan di penggembalaan. Waktu itu saya masih umur 25 tahun. Itu ukuran saya ukuran yang masih sangat muda.
Tidak ada pengalaman sama sekali. Tapi ketika Tuhan bicara kepada suami saya, Michael, buka di sana. Kami berketetapan hati saudara untuk melangkah. Dari nol, tidak ada apa-apa. Tidak ada keluarga, tidak ada saudara, tidak ada yang menopang. Kami buka saudara. Kami belum pernah sekalipun menginjakkan kaki di daerah Juwana sebelumnya. Tapi Tuhan bilang, pergi ke sana. Ketika kami ada di sana saudara, kami sewa satu ruko, begitu kami mau pembukaan. Dan saudara tahu apa yang terjadi ketika waktu mau pembukaan? Kami disidang oleh gereja-gereja lokal yang ada di sana. Bukan cuma itu Bapak Ibu Saudara. Satu hari sebelum pembukaan, suami saya disidang juga oleh. Jadi orang-orang non-Kristen yang ada di lingkungan itu tidak setuju gereja dibuka. Tapi Tuhan membela kami. Pak Lurah yang ada di sana bicara, Bapak-bapak, Pak Pendeta sudah ada izin. Jadi gereja ini gereja yang resmi, legal, ada badan hukumnya. Akhirnya kami bisa buka daerah di sana saudara. Perjalanan yang kami lewati tidak gampang. Banyak tantangan. Peperangan rohani terjadi setiap hari. Jemaat yang kami layani pun bukan jemaat-jemaat yang katakanlah kelas atas, bukan. Karena daerah ini adalah daerah yang kecil. Jemaat kami menengah ke bawah. Kami tidak pernah ragu saudara. Kami terus menginjil dari rumah ke rumah. Kami terus berjalan. Kami terus doa keliling setiap hari. Sampai akhirnya satu kali waktu Tuhan kirimkan jiwa-jiwa, tidak tahu dari mana. Tuhan bawa jiwa-jiwa itu datang. Kami bersuka cita, ada pembelaan Tuhan ketika kami berketetapan hati. Banyak tantangan masalah yang kami hadapi. Satu kali waktu anak kami, waktu itu masih umur 2 tahun saudara, dia kena infeksi paru-paru. Dia harus berobat selama 6 bulan dan pengobatan tidak boleh berhenti. Berhenti 1 kali harus mengulang dari awal. Obat ini begitu keras. Baru pengobatan 3 bulan pengobatan, livernya kena. Dokter bilang, Bu, kasih berhenti dulu. Nanti dilanjutkan setelah livernya sembuh. Waktu itu saudara saya bergumul dengan Tuhan. Tuhan, anak ini masih sangat kecil. Masih umur 2 tahun. Tapi penyakit ini, itu bukan penyakit yang ringan. Obatnya keras. Waktu itu saudara di gereja, saya bilang ada perjamuan kudus, saya bilang sama anak saya, Faith, berdoa nak. Minta kesembuhan sama Tuhan. Dia bilang, iya mama. Iya mama. Saudara tahu, sejak dari hari itu, dia ikut perjamuan. Sampai hari ini, dia tidak pernah lagi pergi berobat. Tepuk tangan buat Tuhan. Kesembuhan terjadi Bapak Ibu Saudara. Sampai hari ini, jujur saya bilang dia tidak pernah sakit batuk lagi. Dari dia umur 2 tahun sampai sekarang 12 tahun, dia tidak pernah lagi kena sakit batuk. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan orang-orang yang berharap kepadanya. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan orang-orang yang berketetapan hati kepadanya. Satu hal kita belajar lagi dari pribadi Rut. Rut 1 ayat 16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Rut memiliki ketetapan hati untuk mengikuti Naomi. Hari itu Rut tahu bagaimana keadaannya Naomi. Tidak punya apa-apa saudara. Miskin. Naomi bilang, Rut pulang Jo ke bangsamu. Engkau akan memiliki masa depan di sana. Tapi Rut tahu. Tidak. Aku punya ketetapan hati untuk ikut Naomi.
Sekalipun Ruth tahu jalan yang akan dia tempuh itu tidak gampang saudara. Miskin, tidak punya apa-apa. Tapi Ruth tetap berketetapan hati. Dan sekali lagi, Tuhan tidak pernah mengecewakan orang-orang yang berketetapan hati dengan dia. Tuhan memulihkan keadaannya Naomi. Tuhan memulihkan keadaannya Ruth. Dan yang luar biasa, Ruth menjadi salah satu di dalam silsilah Tuhan Yesus. Itu orang-orang yang berketetapan hati dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika dunia menawarkan kepadamu hal-hal yang kelihatannya menggiurkan, hal-hal yang kelihatannya menjanjikan, jangan pernah terima tawaran dunia, karena ujungnya itu maut. Miliki ketetapan hati dengan Tuhan, sekalipun jalan-jalan yang engkau hadapi saat-saat ini, hari-hari ini begitu berat. Seakan-akan kau menghadapi di mana-mana pintu itu tertutup. Seakan-akan kau setiap hari menangis dengan Tuhan. Kenapa harus begini? Kenapa Tuhan harus begini? Tetap miliki ketetapan hati dengan Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita tetap mampu kuat untuk memikul kuk yang dari Tuhan. Miliki iman yang teguh dengan Tuhan. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar kehidupan orang-orang Kristen. Masih adakah iman di dalam hati Bapak Ibu Saudara sekalian? Masih adakah iman di dalam hati Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena tanpa iman, kekristenan kita itu nol. Tanpa iman, kekristenan kita itu bukan apa-apa. Tahun 2006, setelah saya menikah, saya divonis dokter tidak bisa punya anak, saudara. Karena ada kista dan dia punya kandungan saya ada bermasalah. 3 dokter ahli kami datangi, kami konsultasi. Salah satu dokter yang ada di Semarang, Dokter Samuel, beliau bilang begini, Bapak, Ibu, 99,9% ibu dan bapak tidak bisa punya anak. Dok, kalau operasi, sekalipun dengan operasi. Tapi suami saya bilang, sekecil apapun kemungkinan itu dok, kami mau tangkap dengan iman. Karena buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam perjalanannya saudara, dari Semarang saya pindah dokter lagi di daerah Kudus, saya pindah dokter lagi terakhir di daerah Malang. Dokter Prabowo di Rumah Sakit Hermina. Nah, ketika saya sementara pengobatan saudara, setiap bulan ketika saya dicek, saya tidak menemukan perubahan yang terjadi. Kista saya semakin besar dan semakin besar. Tapi iman saya tidak mati karena kenyataan. Iman saya tidak gugur karena kenyataan yang saya lihat. Saya tetap berdoa sama Tuhan. Setiap hari saya perkatakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buah kandungan saya diberkati. Saya akan melahirkan keturunan ilahi. Saya akan punya anak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap hari saudara, setiap pagi saya perkatakan dengan iman. Saya perkatakan iman. Walaupun kenyataan yang harus saya hadapi, setiap bulan ketika saya pergi cek, kista itu tidak berubah. Semakin besar. Sampai di akhir tahun 2007, kami terakhir cek karena saya mau pulang ke Jepara waktu itu. Dokter bilang begini, Ibu saya minta maaf. Kistanya Ibu sudah tidak bisa lagi diobati. Harus ditempuh dengan operasi. Mau tidak mau Ibu harus operasi karena pengobatan itu gagal. Ibu punya kista sudah 6 cm. Saya tidak bertanggung jawab kalau terjadi bleeding. Saya bilang, Tuhan, kenyataan ini begitu menyakitkan. Saya bilang, Tuhan, kuatkan iman saya. Jangan sampai saya gugur melihat kenyataan yang ada. Saya tanya sama dokter waktu itu, Dok, terakhir kapan saya harus operasi? Batas terakhir. Dokter bilang 3 bulan dari sekarang, waktu itu Desember 2007. 3 bulan dari sekarang, Ibu itu waktu paling lambat. Ibu harus operasi. Saya bilang, baik dok, 3 bulan lagi saya akan kembali. Saya pulang ke Jepara saudara. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan,
kenyataan tidak pernah berubah. Kami sudah menempuh semua jalan, tapi kenyataan itu tetap sama, pahit. Tapi hari itu saya berkata sama Tuhan, Tuhan, sekalipun Tuhan tidak kasih saya anak, saya akan tetap melayani Tuhan. Saya memiliki ketetapan hati di dalam panggilan saya, saudara. Saya tetap mau melayani Tuhan. Sekalipun Tuhan tidak jawab doa saya tetap mau melayani Tuhan. Itu iman saya. Saudara, tiba-tiba bulan Maret, saya terlambat datang bulan, saya cek. Ternyata saya positif hamil. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hari itu saya pergi cek lagi ke dokter. Saya bilang, dok, saya punya riwayat kista. Karena ini dokter yang berbeda, saudara. Saya punya riwayat kista. Dia USG, dia cek. Oh ibu, kistanya enggak ada. Yang ada di situ ada janin. Memang ibu sementara mengandung. Saya nangis sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Saudara, enggak ada iman yang akan sia-sia. Tidak ada iman yang sia-sia ketika engkau terus berharap kepada Tuhan. Mungkin hari-hari ini saudara merasa kenyataan ini begitu menyakitkan. Kenyataan ini begitu pahit. Tuhan, kapan sengsara ini berakhir? Tuhan, kapan mau berhenti ini masalah? Bertubi-tubi masalah tidak berhenti-berhenti. Tuhan mau iman saudara dan saya itu semakin kokoh di dalam Tuhan. Masalah Tuhan izinkan terjadi. Beban Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Supaya iman kita itu berakar di dalam Tuhan. Iman kita kokoh di dalam Tuhan. Hari ini saya akan banyak kesaksian saudara. Karena kesaksian itu firman yang sudah saya hidupi. Tahun 2016 saya kena sakit lagi. Ada masalah dengan tulang punggung saya. 2016 itu tiba-tiba saya merasakan sakit yang luar biasa di tulang punggung saya. Sampai di satu titik saya sudah tidak bisa bangun sendiri. Jadi suami saya yang harus tolong. Tidak bisa pakai celana sendiri, buka celana sudah tidak bisa. Tidak bisa menunduk, membungkuk saya sudah tidak bisa. Duduk lama tidak bisa, berdiri lama tidak bisa, naik motor tidak bisa, semua serba terbatas. Karena kalau bergerak sedikit, itu tulang punggung seperti ketarik, sakit sekali saudara. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, sekali lagi Tuhan izinkan sakit itu datang di dalam tubuh saya. Kalau kemarin Tuhan tolong saya, hari ini pun Tuhan pasti akan tolong saya. Kalau kemarin Tuhan lakukan mujizat buat saya percaya kali ini pun Tuhan akan lakukan mujizat buat saya. Saudara tahu, setiap hari sekali lagi saya perkatakan iman. Setiap bangun tidur, saya terbaring karena tidak bisa duduk, berdoa tidak bisa dengan duduk. Jadi saya berdoa dengan berbaring saudara. Saya bilang, Tuhan, saya percaya satu hari nanti saya akan bangun dengan tidak merasakan sakit lagi di tulang punggung saya. Setiap hari saya tumpang tangan di punggung saya sini saudara. Saya percaya Tuhan, dia sembuh, kembali normal. Saraf-saraf saya, otot-otot saya kembali normal. Setiap hari saya perkatakan firman. Setiap hari saya perkatakan kata-kata iman. Kesembuhan, 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 kesembuhan. Dan sekali lagi saudara, Tuhan melakukan mujizat itu bagi saya. Tahun 2017, sekali lagi di bulan Maret, Tuhan menyatakan lagi mujizatnya. Di bulan Maret awal, saya mengikuti ibadah KKR seperti ini saudara. Dan seorang hamba Tuhan menumpangkan tangan atas saya. Hari itu saya sembuh. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tidak ada hal yang sia-sia dengan imanmu. Kadang iman butuh waktu saudara. Iman butuh proses. Sampai iman itu membuahkan hasil. Sampai iman itu berbuah. Dan ketika iman itu berbuah, saudara terproses, engkau akan tahu. Setiap mujizat yang Tuhan berikan itu berasal daripada Tuhan. Bukan usahamu sendiri, bukan kekuatanmu sendiri. Amin. Apapun yang saudara hari ini hadapi, kenyataan-kenyataan yang pahit,
Jangan sampai gugur imanmu. Jangan sampai hilang pengharapanmu di dalam Tuhan. Kalaupun hari ini saudara masih berdoa, Tuhan belum jawab, tetap percaya. Satu hari nanti Tuhan pasti akan jawab doa saya. Satu hari nanti Tuhan pasti akan jawab doa saya. Satu hari nanti Tuhan pasti akan berikan mujizat buat saya. Hanya saja jangan lemah imanmu. Apalagi sampai gugur. Jangan saudara. Tetap pegang janjinya Tuhan. Tetap berharap kepada Tuhan. Tetap pegang firman Tuhan. Bahwa dia Tuhan yang ajaib. Dia Tuhan yang dahsyat. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Yang ketiga, yang terakhir. Apa yang bisa membuat kita tetap kuat di dalam memikul kuk yang daripada Tuhan? Teruslah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Firman yang pendek. Tetaplah berdoa. Saudara jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa. Karena berdoa, doamu akan bekerja sama dengan imanmu untuk mendatangkan mujizat. Saya puluhan tahun saudara, dari saya kecil sampai hari ini, saya masih terus berjuang di dalam doa buat papa saya. Jadi bapak saya ini masih non-Kristen dari seberang. Keluarga kami keluarga yang unik saudara, keluarga besar saya sebelah mama, opa saya itu seorang pendeta. Sebelah papa, orang tua, papa dari bapak saya itu anggota. Jadi ini dua keluarga yang unik, tapi buat Tuhan tidak ada yang kebetulan. Sampai hari ini saudara, saya masih berjuang doa buat papa saya. Tahun lalu oma saya dari sebelah papa sudah dipanggil Tuhan. Setiap kami pulang, kami injili beliau. Setiap kami pulang, saya bilang, suami saya selalu berkatakan, Mbah, percaya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu juru selamat umat manusia. Penginjilan yang begitu singkat dan sederhana. Tapi setiap kami pulang, setiap tahun kami pulang, kami selalu injili beliau. Ketika mau pulang kemarin saudara, saya berdoa, saya bergumul dengan Tuhan. Waktu oma saya di tengah-tengah kritis, saya bilang, Tuhan, kasih saya kesempatan sekali lagi untuk saya bisa menginjili oma saya. Tapi Tuhan bilang, enggak, kamu tidak boleh pulang. Ada sesuatu yang akan saya kerjakan di sana. Luar biasa saudara, oma saya meninggal, saya nangis sama Tuhan. Tapi di dalam roh saya ngerti. Ada kesaksian roh kepada oma saya bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Sampai hari ini saudara, saya tetap bergumul buat bapak saya. Dan saya melihat awan setelapak tangan itu. Tahun lalu bulan Desember, karena oma saya meninggal sekitar bulan Oktober ya. Dari bulan Oktober, tahun lalu di bulan Desember, papa saya ini tidak pernah yang namanya mau ikut ibadah Natal keluarga. Tidak pernah, karena termasuk garis keras papa saya itu. Jadi tahun lalu tiba-tiba ada kirim foto di grup keluarga besar kami, saya kaget. Ih, ada bapak di sana? Oh iya, Pak Muhammad yang jadi ketua panitia kata. Saya nangis saudara. Saya bilang Tuhan itu luar biasa. Sekalipun belum sempurna imannya kepada Tuhan. Tapi setidaknya ada satu langkah iman yang sudah saya lihat di sana. Bapak saya tidak pernah mau ikut ibadah Natal. Ucapan selamat Natal saja tidak mau. Karena saking fanatiknya. Tapi hari itu beliau ikut ibadah Natal. Ikut menyanyi saudara walaupun tidak ngerti lagunya apa. Dia pegang kertas begini. Dia ikut menyanyi. Dia pasang lilin. Saya bilang wow Tuhan. Pengen saya rasanya ada di sana. Menyaksikan semua itu. Dan di saat pergantian tahun saudara. Bapak saya pun tidak pernah ikut ibadah pergantian tahun keluarga. Nanti dia datang kalau sudah habis ibadah, habis berdoa. Ucapan selamat. Baru dia datang. Tapi hari itu. Dia ikut ibadah, dia duduk, dia mendengarkan firman.
Kita bilang Tuhan, luar biasa Tuhan itu. Ajaib Tuhan itu. Dahsyat Tuhan itu. Tidak ada doa yang sia-sia saudara. Sekalipun hari ini doa saudara belum dijawab oleh Tuhan. Tetap berdoa, tetap percaya. Sekalipun saudara ada di dalam tekanan-tekanan masalah. Tetap berdoa, tetap percaya sama Tuhan bahwa satu kali waktu nanti Tuhan, aku akan melihat Tuhan menjawab doa-doaku. Satu kali waktu nanti Tuhan, aku akan melihat jawaban-jawaban Tuhan atas pergumulanku. Daniel, sekalipun di tengah-tengah ancaman waktu itu saudara, ketika Raja Nebukadnezar berkata, semua warga masyarakat bangsa harus sujud menyembah patung. Daniel punya ketetapan hati. Dia tetap berdoa kepada Tuhan. Jam-jam doanya tidak pernah berubah. Dia tidak takut dengan ancaman raja. Dia lebih takut kepada Tuhan. Dia tetap setia kepada Tuhan. Dia tetap berdoa kepada Tuhan. Saudara, hari-hari ini tetap berdoa kepada Tuhan. Ada banyak yang terkena pandemi, imbas dari pandemi. Banyak yang kehilangan pekerjaan. Banyak bisnis-bisnis yang hampir-hampir bangkrut. Banyak orang stres. Tapi jangan pernah tinggalkan jam-jam doamu. Karena hanya di dalam doa saudara punya kekuatan menghadapi tantangan dunia ini. Karena hanya di dalam hadirat Tuhan saudara akan punya kekuatan untuk menghadapi segala tantangan dunia ini. Saudara, saya ada ilustrasi yang saya sangat suka sekali ilustrasi ini. Dan ini selalu mengingatkan saya. Mungkin saudara pernah dengar ilustrasi ini. Ada satu monyet, dia naik di atas pohon kelapa yang sangat tinggi sekali. Dan angin datang. Angin bilang sama monyet, monyet kita mau jatuh pangana. Monyet bilang, oh iya coba jodang. Angin datang, dia hembus dengan kencang sekali. Dia hembus dengan kencang sekali saudara. Monyet semakin kuat berpegang. Angin datang lagi dengan kencang, lebih kencang lagi. Monyet semakin kuat pegangan. Dan angin bilang, tunggu. Kita datang dengan angin yang sepoi-sepoi. Ketika angin sepoi-sepoi itu datang, monyet itu jatuh. Kenapa? Seringkali masalah itu membuat kita bisa dekat dengan Tuhan. Tapi ketika saudara diberkati, ketika jawaban-jawaban doamu itu dijawab oleh Tuhan, seringkali kita lupa dengan Tuhan. Seringkali kita lupa bahwa Tuhan yang memberikan jawaban, Tuhan yang memberi mujizat. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini firman Tuhan berkata, pemusik, jangan pernah lupakan Tuhan. Jangan pernah lupakan segala kebaikannya. Saya undang singer WL untuk bisa maju ke depan musik. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sumber dari segala pergumulanmu akan memberi jawaban. Tuhan sumber dari jawaban doa-doamu. Tuhan sumber kekuatan dari apa yang kau hadapi hari-hari ini. Jangan pernah lupakan Tuhan. Jangan pernah lupakan Tuhan. Miliki ketetapan hati dengan Tuhan. Apapun masalah hidupmu, tetap beriman kepada Tuhan. Apapun keadaan yang kau hadapi, tetap berdoa kepada Tuhan. Tetap berseru kepada Tuhan. Jangan tinggalkan jam-jam doamu. Sekalipun Tuhan sudah menjawab pergumulanmu, sekalipun Tuhan sudah memberikan mujizat kepadamu, jangan pernah lupakan Tuhan. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Karena semua yang kita miliki itu semua berasal daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita ada di penghujung akhir zaman. Kita ada di hari-hari terakhir. Kita ada di detik-detik terakhir Tuhan Yesus mau datang. Kita ada di putaran terakhir Tuhan Yesus mau datang. Jangan lagi bergumul dengan masalah. Jangan lagi menangisi masalah-masalahmu. Jangan lagi bergumul, Tuhan bagaimana ini, Tuhan bagaimana ini. No. Yang Tuhan mau hari-hari ini, saudara harus punya ketetapan hati. Saudara harus punya iman, saudara harus berdoa. Bangkit dari keterpurukanmu. Bangkit saudara. Di luar sana
Ada banyak jiwa-jiwa yang sementara menunggu uluran tangan kita. Jangan sibuk dengan masalahmu sendiri. Tuhan, hari-hari ini, tahun-tahun ini, Tuhan bawa kami untuk penginjilan di jalan-jalan. Ini ada 2 jemaat saya, mereka sering penginjilan di jalan-jalan. Karena apa saudara? Hari-hari ini pun, iblis sementara bekerja dengan geram untuk menyeret manusia itu masuk ke neraka. Bapak ibu saudara, kita terpanggil bukan hanya untuk menangisi masalah kita, enggak. Tapi kita dipanggil Tuhan untuk jadi garam dan terang bagi dunia ini. Tuhan memanggil kita untuk menjadi pemberita-pemberita kabar baik. Apapun yang saudara profesimu hari-hari ini, engkau sebagai pengusaha, engkau sebagai pemimpin, engkau sebagai anak masih mungkin mahasiswa, engkau sebagai mungkin masih anak sekolah, engkau sebagai mungkin ibu rumah tangga. Beritakan kabar baik itu bagi dunia ini. Beritakan firman itu bagi dunia ini. Jadi kesaksian bagi dunia ini bahwa Tuhan itu hidup di dalam kehidupan saudara dan saya. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara kami Tuhan dapat kami tanggung di dalam Engkau, sebab Engkau Tuhan Allah kami yang hebat, Engkau Tuhan Allah kami yang dahsyat. Tidak ada satupun perkara yang tidak dapat Engkau selesaikan bagi kami. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Kami percaya Tuhan, apapun perkara kami hari-hari ini, kami dapat menanggungnya di dalam Tuhan. Apapun beban berat kehidupan kami, ketika kami mau memikulnya bersama-sama dengan Tuhan, maka beban-beban itu akan menjadi ringan dalam kehidupan kami. Kami mau tetap percaya pagi hari ini Tuhan. Kami mau tetap percaya bahwa Engkau Tuhan yang sanggup menolong kami. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Engkau Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi setiap kami yang mau percaya kepadamu. Tidak ada iman yang sia-sia. Tidak ada doa yang sia-sia. Tidak ada ketetapan hati yang sia-sia. Semuanya Tuhan perhitungkan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Siang hari ini hamba-Mu telah selesai berbicara, tapi hamba berdoa Roh Kudus tidak akan berhenti sampai di sini. Roh Kudus tidak akan berhenti berbicara dalam setiap kehidupan kami. Biar kami menjadi anak-anak Tuhan yang rela untuk dididik oleh Tuhan. Biar kami menjadi anak-anak Tuhan yang rela, yang lembut hati ketika hidup kami diarahkan oleh Tuhan, ketika hidup kami diatur oleh Tuhan. Kami tidak menjadi anak-anak Tuhan yang memberontak. Kami tidak menjadi anak-anak Tuhan yang keras hati. Kami tidak menjadi anak-anak Tuhan yang keras kepala. Tapi kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki kerendahan hati. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki kelembutan hati. Ketika Tuhan
mengarahkan setiap kehidupan kami mengikuti jalan-jalan Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba bersyukur meteraikan firman-Mu siang hari ini di dalam setiap hati kami oleh Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati oleh firman Tuhan bersama-sama kita berkata, amin. Dipersilakan duduk kembali. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia, yang selalu menopang. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Seberapa banyak kita yang diberkati lewat firman Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, saya percaya kita semua sudah dibekali lagi lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah sangat memberkati kehidupan kita semua saat ini. Bapak Ibu Saudara, izinkan beberapa waktu ke depannya saya mau bagikan ada sesuatu rema lagi yang Tuhan taruh, yang untuk kita semua perhatikan di hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan yang sering sekali kita baca dan kita dengar di dalam Injil Matius 15 ayat 22 sampai 28. Kembali lagi kisah tentang perempuan Sirofenisia atau perempuan Kanaan yang datang kepada Yesus karena anaknya kerasukan setan pada saat itu, dan perempuan ini sangat membutuhkan pertolongan daripada Tuhan untuk mengadakan mujizat bagi anaknya supaya anaknya dapat sembuh. Tapi Bapak Ibu Saudara perhatikan di ayatnya yang ke-27. Tangkap rema ini Bapak Ibu Saudara untuk kita bisa tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dan maksud Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ayat 27 di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-15, firman Tuhan berkata, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Perempuan ini katakan, ya benar Tuhan, sekalipun Tuhan sudah berkata tidak patut bahwa makanan yang seharusnya hanya kepada umat pilihannya lalu dimakan oleh anjing. Ini kata yang sangat-sangat tidak enak. Sekali lagi saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara. Tetapi perhatikan Bapak Ibu Saudara, remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Wanita ini berkata bahwa apapun yang jatuh dari meja Tuhan, artinya apapun yang jatuh dari meja Tuhan itu adalah sebuah anugerah. Amin. Perhatikan, sekalipun itu hanya remah-remah. Bapak Ibu Saudara mengerti, saya percaya Bapak Ibu Saudara tahu arti dari remah-remah, seperti ada sepotong roti dan ada remah-remahnya. Itu hal sebenarnya yang sangat kecil, yang sangat tidak dianggap. Tetapi wanita ini berkata, apapun itu yang jatuh dari meja tuannya, dia tidak berfokus kepada remah-remahnya, tetapi kepada sumber dari remah-remahnya, yaitu Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Arti dari kata jatuh, Bapak Ibu Saudara perhatikan, di bahasa aslinya adalah pipto. Pipto itu artinya bow down, Bapak Ibu Saudara, berlutut dan bersujud. Ketika remah-remah itu jatuh, perempuan itu tidak bisa dengan posisi berdiri. Bapak Ibu Saudara bisa tangkap, dia harus berlutut dan bersujud untuk mengambil apa yang jatuh dari meja tuannya. Ini berarti apa? Dia merendahkan dirinya serendah-rendah mungkin. Dia berlutut, itu tandanya dia mengucap syukur. Sekalipun itu menurut orang itu kecil, sekali lagi remah-remah. Tapi dengan posisinya dia bersujud, dia berlutut, itu tandanya dia mengucap syukur kepada Tuhan. Sekalipun itu hanya remah-remah, tapi bisa menyembuhkan anak saya yang sedang sakit. Amin Bapak Ibu Saudara. Seberapa banyak kita yang ada di tempat ini, Tuhan memberikan segala hal kepercayaan bagi setiap kehidupan kita.
mengucap syukur atas apa yang jatuh dari meja kasih karunia Tuhan. Hargailah sekecil apapun anugerah Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Amin. Hargailah dan hormatilah semua kepercayaan yang Tuhan sudah anugerahkan, yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Tunduklah selalu kepada kehendak Tuhan. Sekalipun itu remah-remah, tetapi wanita ini berkata, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Yang perempuan ini mau, Yesus mendoakan perempuan ini agar anaknya sembuh. Tetapi perempuan ini selalu mengutamakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sekalipun dia harus merendahkan diri dan menerima hanya remah-remah, hanya perkara kecil, Bapak Ibu Saudara. Tapi perhatikan firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, Bapak Ibu Saudara. Mengapa mengucap syukur itu sangat penting bagi Tuhan? Menjadi kehendak Tuhan, sebab banyak orang percaya yang sekalipun mereka mengenal Tuhan, tetapi di hari-hari ini, di masa pandemi ini, mereka terlalu sibuk dengan hal-hal duniawi. Amin. Mereka lupa akan semua anugerah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mereka sulit untuk datang mengucap syukur karena mereka berjuang dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka berjuang dengan harus kehendak mereka yang terjadi, Bapak Ibu Saudara. Tetapi mereka lupa akan pemeliharaan Tuhan. Mereka lupa akan kasih setia Tuhan. Pikiran mereka sia-sia, hati mereka menjadi gelap, tertutup, mencari hal-hal yang menjadi ukuran dunia, bukan ukuran Tuhan. Apa yang kita mau dapatkan dari pesan firman Tuhan saat ini, Bapak Ibu Saudara? Mengucap syukurlah terlebih dahulu dan percaya Tuhan akan bekerja ketika engkau mengucap syukur. Sedikit Bapak Ibu Saudara, saya termotivasi dari pembicara untuk memberikan kesaksian. Ketika saya baca ayat firman Tuhan ini beberapa tahun yang lalu, mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Posisi keluarga saya sebelum saya menikah dulu, keluarga saya bersama dengan orang tua, tidak ada alasan untuk saya bisa mengucap syukur. Mereka yang broken. Tetapi ketika saya baca firman Tuhan, Tuhan taruh rema, mengucap syukur dulu. Mengucap syukur buat keluargamu. Tuhan berkata bahwa engkau adalah anugerah bagi keluargamu, dan keluargamu adalah anugerah bagi engkau. Saya terus mengucap syukur dengan keadaan keluarga saya yang broken, Bapak Ibu Saudara. Tapi dengan terus mengucap syukur, dan firman Tuhan katakan tadi, tetap terus berdoa. Tuhan pulihkan keluarga saya. Amin. Jadi mengucap syukur itu penting, Bapak Ibu Saudara. Menjadi usher pun melayani hal yang kecil itu anugerah dari Tuhan. Itu kepercayaan dari Tuhan. Itu pelayanan adalah suatu kehormatan, bukan beban. Kita mau hargai semua kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kita, sekecil apapun itu. Dan Tuhan katakan ketika engkau setia dengan hal-hal yang kecil, anugerah yang kecil, Tuhan akan percayakan anugerah yang besar. Amin, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ku mau bersyukur. Mari saya sebut saudara pakai berdiri. pada Tuhan. Sama-sama katakan, ku mau bersyukur. Ku mau menceritakan perbuatan-Mu ajaib. Ku bersukacita, ku bersukaria, bermasmur bagi nama-Mu. Ku mau bersyukur pada Tuhan. Ku mau menceritakan perbuatan-Mu ajaib. Ku bersukacita, ku bersukaria, Sekali lagi. bermasmur bagi nama-Mu. Ku mau bersyukur pada Tuhan. Ku mau menceritakan perbuatan-Mu ajaib. Ku bersukacita, ku bersukaria, bermasmur
beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Haleluya, haleluya. Izinkan saya memimpin saudara untuk menyembah Dia, saudara. Ambil waktu 1-2 menit. Bapak Ibu Saudara, saya merasakan hadirat Tuhan. Hanya Engkau keluarkan satu kata buat Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Saya percaya Roh Kudus sedang melawat saudara. Naikkan ucapan syukur sama Tuhan, bilang Tuhan terima kasih. Sekalipun itu remah-remah saudara, bilang Tuhan terima kasih. Oh, saya berdoa dari tempat ini Roh Kudus melawat saudara. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Hinalalamo. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mari sembah Dia. Oh, biar hadiratnya melawat Engkau Yesus. Hinayalamo Yesus. Oh, yaralamo Inalamo Yesua Inalalamo. Haleluya, haleluya. Yerere Inalalamo. Iya yara. Haleluya, haleluya. Ira la la bala mata kira lamu. Ina la lamu ke na la lamu. Haleluya. Saudara merasakan hadirat Tuhan. Saya percaya suasana atmosfer dalam ruangan ini sedang berubah, saudara. Ira la lamu. Inalalamoke, yalalama. Inalalamoke, yalalama sakaya lalamo. Sembah Dia, Ina yalalamu, sampai kau dipenuhi hadirat Tuhan. Inalalama karalama sekedere. Haleluya, haleluya. Inalalamu, yalalama karalama kaya lalama. Inalalamu karalama karalama ka. Inalalamu karalama sege. Inalalamu, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Inayalamu. Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya rala baba baba sekere la mau. Hina la mala 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 se. Haleluya. Hina la mau. Oh.
Terima kasih Roh Kudus. Ini pekerjaan Tuhan, saudara. Ada sesuatu, Roh Kudus sedang bekerja. Roh Kudus sedang melayani saudara satu demi satu. Roh Kudus sedang melayani roh saudara. Yera la moko la mate ke la masakaya la bo yere de baka la mate ke la mosoko la baba bataka. Haleluya, haleluya, haleluya. Sampai engkau dipuaskan, sampai engkau dipenuhi, saudara. Ya, ya la bo. Haleluya. Ya. Oh, la baba bara 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 bara. Izinkan saya berdoa buat saudara. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan dengan rendah hati. Kiranya Tuhan memberi kau kekuatan yang baru. Kiranya Tuhan menambahkan anugerahnya bagi setiap saudara. Engkau pulang dengan anugerah yang baru, urapan Tuhan yang baru. Engkau berjalan dengan jalan yang baru. Jalan terang Tuhan menerangi setiap jalan saudara. Biar engkau pulang dengan damai sejahtera berlimpah-limpah dalam hati saudara. Engkau pulang dengan pemulihan dari Tuhan. Keuanganmu dipulihkan Tuhan, keluargamu dipulihkan Tuhan, pekerjaanmu dipulihkan Tuhan, usahamu dipulihkan Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan memagari setiap umat-Mu Tuhan. Dipagari dari semua mara bahaya, dijauhkan dalam nama Yesus. Sakit penyakit dijauhkan dalam nama Yesus. Tapi mereka boleh berjalan dalam terang kasih Tuhan. Besar kemurahan Tuhan menyertai setiap umat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami meteraikan doa ini. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ku mau bersyukur pada Tuhan. Ku mau menceritakan perbuatan-Mu ajaib. Ku bersukacita, ku bersukaria, bermazmur bagi nama-Mu. Puji Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan pengumuman tanggal 18 bulan 4 tahun 2021. Shalom Elohim buat Bapak Ibu Saudara, jemaat yang diberkati Tuhan. Kami menyampaikan selamat hari Minggu dan selamat beribadah buat kita semua. Terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara yang meluangkan waktu untuk datang beribadah secara tatap muka di gedung ini. Juga bagi jemaat Tuhan yang telah terhubung dengan kami mengikuti ibadah secara online di rumah masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati ibadah kita hari ini. Amin. Dengan penuh kasih, kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta Ika Rosita, Gembala Gereja Bethel Tabernakel Manado, yang telah memberkati jemaat Tuhan di Gereja City Worship dengan pelayanan firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua pada hari ini. Terima kasih atas pelayanannya. Sekiranya Tuhan Yesus terus memberkati pelayanan Ibu Pendeta lebih lagi di hari-hari mendatang.
Kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan pelayan diaken yang telah mengambil bagian dalam tugas pelayanan pada hari ini, juga buat rekan-rekan pelayan musik dan pujian, bahkan multimedia dan lain-lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, izinkanlah kami terus memberi himbauan kepada kita semua, sebagaimana kita ketahui bahwa kondisi pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Dan pemerintah masih melarang adanya mudik di tahun 2021. Untuk itu pesan kami, sekiranya kita tetap disiplin menjaga dan menerapkan protokol kesehatan dengan benar. Dimanapun kita berada, terlebih khusus ketika kita berada di luar rumah, untuk mengurangi tingkat penyebaran virus COVID-19. Dengan tetap memakai masker dengan benar, juga selalu menjaga kebersihan tangan, menjauhi kerumunan yang tidak penting, menjaga imun stamina tubuh dengan mengkonsumsi vitamin yang cukup, dan menjaga pola hidup sehat, berolahraga banyak, dan minum air putih, serta tetap menjaga iman percaya kita kepada Tuhan, tekun merenungkan firman Tuhan, rajin berdoa, dan rajin beribadah. Sesuai dengan program pemerintah untuk mengurangi tingkat penyebaran virus COVID-19, dan bagi kita Bapak Ibu Saudara belum menerima vaksinasi, kami sarankan untuk segera dapat melakukan vaksinasi dengan mendaftarkan ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat. Program vaksinasi pemerintah adalah baik untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara, untuk pengumuman pembangunan proyek gereja City Worship kita di Politeknik, puji Tuhan sepanjang minggu berjalan, semua pekerjaan di lokasi proyek dapat berjalan dengan baik. Dan untuk pekerjaan selanjutan di minggu mendatang, izinkan kami menyampaikan permohonan uluran tangan dari Bapak Ibu Saudara untuk sekiranya dapat membantu untuk tambahan pembelian material bangunan. Pembelian 100 buah bata hollow brick dengan total rupiah harga 3.000, jumlah 3 juta, dan pembelian 1 red batu fondasi 550.000, total 3.550.000. Dan jika Bapak Ibu Saudara rindu untuk turut menopang, Bapak Ibu dapat menyerahkan donasinya di pintu depan ruang ibadah ini kepada Pastor Sasa di konter Buli-Buli. Kami sampaikan terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Demikian penyampaian pengumuman hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Dan saatnya kita akan memberikan korban persembahan bagi Bapak Ibu yang hadir di dalam ruangan ini dapat memberikan persembahan taburan lewat amplop-amplop persembahan yang berwarna hijau yang tersedia di depan kursi saudara. Diharapkan dapat menuliskan nama, nomor HP saudara, supaya kami dapat menregister persembahan saudara dengan benar dalam buku kas pembendaharaan gereja, serta mengkonfirmasikan penerimaan persembahan saudara lewat SMS. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara online, yang rindu untuk melakukan taburan korban persembahan saudara, dapat melakukan lewat transfer bank sebagaimana dengan nomor rekening di bawah ini. Rekening bank berikut ini: Bank Mandiri atas nama Gereja JKI City Worship Manado, nomor rekening 1500012301238. Bank BCA atas nama Yerimelim, nomor rekening 780130055. Dan bagi yang melakukan taburan persembahan lewat transfer bank, kiranya dapat mencantumkan nama yang jelas, sehingga kami dapat memeriksa dan mencatat penerimaan dengan benar di buku perbendaharaan gereja. Sekiranya taburan persembahan saudara dilakukan dengan kerelaan hati dan sukacita, sehingga demikianlah kiranya taburan ini menjadi berkat di rumah Tuhan.
Demikian juga kami menyampaikan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Ibu Mega Wolenteri, Ibu Selvi Thomas, Bapak Fernando Bolung, dan seluruh jemaat yang berhari ulang tahun di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan informasi lainnya, pelayanan doa, visitasi dan lain-lain, kiranya menghubungi Sekretariat Gereja City Worship di nomor HP atau WA Pastor Sasa, nomor HP atau WA 0852 1723 1029. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang sebelumnya membawa korban persembahan di kotak persembahan, izinkan saya menjemput saudara untuk berdiri dan kita menumpangkan tangan atas persembahan atau amplop yang kita pegang. Serta kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami puji sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada hari ini. Kami sehat, kami kuat, kami telah beribadah dengan penuh sukacita, dan kami telah diberkati oleh firman-Mu. Dan saat ini kami membawa korban persembahan yang terbaik, yakni mengembalikan persepuluhan, ucapan syukur, persembahan imam, persembahan pembangunan rumah Tuhan. Kami berdoa bagi setiap tangan-tangan yang selalu setia menopang pekerjaan Tuhan di Gereja City Worship. Kami berdoa bagi setiap tangan-tangan yang selalu setia, yang selalu menopang dan mendonasi untuk pembangunan rumah Tuhan. Kami percaya akan kuasa dan janji firman Tuhan, bahwa Tuhan akan membalas dan membukakan tingkap-tingkap surga dan mencurahkan berkat berlipat kali ganda bagi setiap mereka yang telah setia menabur dengan tulus hati. Kami percaya akan kuasa dan janji firman Tuhan, bahwa orang benar tidak pernah ditinggalkan. Anak cucunya tidak meminta-minta, tetapi setiap hari Tuhan menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, bahkan anak cucunya menjadi berkat. Tidak ada taburan yang sia-sia di ladang Tuhan. Kesemuanya diperhitungkan Tuhan. Kesemuanya akan bertumbuh dan berbuah lebat dan manis untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya akan kuasa dan janji firman Tuhan, bahwa Tuhan menghalau bagi kami semua belalang pengerip, belalang pelompat, belalang pelahap, dihalau Tuhan di hadapan kami. Bahwa Tuhan akan menghalau semua sakit penyakit, semua panah api jahat, semua rancangan jahat, kecelakaan, dihalau di hadapan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perkatakan berkat atas korban persembahan kami ini, yakni berkat 30 kali, 60 kali, berkat 100 kali lipat. Dan kami bawa korban persembahan ini dengan sukacita dan ucapan syukur. Tuhan melihat dan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan kerelaan hati, sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah saat ini, kami ingin memberitahukan pengumuman tambahan kepada Bapak Ibu. Diundang kepada Bapak Ibu Saudara untuk dapat meluangkan waktu untuk berdoa bersama, bertepat di hari Sabtu tanggal 24 April 2021, jam 10 pagi di lokasi pembangunan Gereja Rumah Pujian Miracle Center Politeknik Buha Manado. Bagi Bapak Ibu yang tidak memiliki kendaraan dapat berkumpul di M-Icon jam 9:15 akan disediakan kendaraan untuk dapat pergi ke lokasi gereja. Dan juga akan disediakan makan siang atau lunchbox. Untuk Bapak Ibu diharapkan yang akan ikut diharapkan dapat menghubungi Saudara Sasa untuk memastikan kehadiran Bapak Ibu Saudara sehingga dari pihak sekretariat dapat menyediakan makan siang sesuai dengan jumlah nanti yang akan hadir. Dan jika Bapak Ibu ingin membawa makanan tambahan atau minuman tambahan juga dipersilakan. Dan untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih. Dengan demikianlah penyampaian kami saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saat ini saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah saat ini. Ku mau bersyukur pada Tuhan. Ku mau menceritakan perbuatan-Mu ajaib. Ku bersukacita, ku bersukaria, bermazmur bagi nama-Mu. Ku mau bersyukur kepada Tuhan. Ku mau menceritakan perbuatan-Mu ajaib. Ku bersukacita, ku bersukaria, bermazmur bagi nama-Mu. Bermazmur bagi nama-Mu. Bermazmur bagi nama-Mu. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, ibadah kita telah selesai. Pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami percaya yang lemah sudah dikuatkan, yang sakit sudah disembuhkan, yang beban berat sudah dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa kami, saudara semua tetap kuat, sehat dan tetap bersemangat dalam Tuhan. Mengucap syukurlah senantiasa di dalam segala hal. Bertekunlah dalam doa dan bersandarlah kepada janji firman Tuhan. Hiduplah seturut dengan ketetapan dan perintah firman Tuhan. Jadilah terang dimanapun engkau berada, sehingga di atas hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Doa kami, Roh Kudus akan senantiasa menuntun engkau di jalannya. Bala tentara malaikat Tuhan akan membuka jalan-jalan yang baru bagi saudara dan meluruskan jalan di depan saudara, bahkan menopang engkau di setiap jalan yang engkau jalani. Untuk itu Bapak Ibu, saudara bukalah hatimu, ucaplah syukur kepada Tuhan dan tadahkanlah kedua tanganmu ke surga dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita dan penyertaannya. Tuhan akan membuka tingkat-tingkat langit dari surga dan memberkati engkau dengan segala berlimpahan. Tuhan akan mengangkat engkau naik menjadi kepala dan bukan ekor, dan engkau tetap naik dan tidak turun. Terimalah berkat Tuhan, berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub dan Allah Israel. Terima dengan iman berkat di dalam nama Bapa, Putra
dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih karunia dan penyertaan Tuhan sempurna atas engkau. Haleluya. Dan umat Tuhan yang telah menerima berkat Tuhan bersama-sama kita berkatakan amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Send your glory down to be all.